Selamat pagi anak kami, bertemu lagi dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita mengenai menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Oke, bagaimana caranya? Mari kita perhatikan satu persatu. Oke, rangkuman ya. Rangkuman merupakan hasil menyusun gagasan-gagasan utama sebuah teks menjadi teks yang lebih singkat dengan mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang. Ibu ulangi kembali bahwa rangkuman merupakan hasil menyusun gagasan-gagasan utama sebuah teks menjadi teks yang lebih singkat dengan mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang. Kita lihat bagaimana cara-cara langkah-langkah menyusun rangkuman. Yang pertama, nanti kita terlebih dahulu membaca teks asli. Yang kedua, mencatat butir-butir gagasan teks. Yang ketiga, merangkai butir-butir gagasan pokok yang telah dicatat ke dalam pernyataan yang lebih ringkas. Yang keempat, membaca kembali rangkuman yang telah dibuat. Itulah dia langkah-langkah menyusun teks laporan observasi. Kemudian perhatikan contohnya. Contoh teks laporan hasil observasi tentang lingkungan sekolah. Lihat ya. Lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. Lingkungan sendiri memiliki berbagai komponen mulai dari biotik ataupun abiotik. Lingkungan biotik sendiri merupakan lingkungan yang berisi tentang makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan dan hewan atau manusia. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan lingkungan yang berisi tentang benda-benda mati. Oke, itulah dia bagian yang pertama. Kemudian butir-butir gagasan teksnya dari paragraf yang pertama ini adalah lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. Itulah dia gagasan pokoknya dari paragraf yang pertama ya. Kemudian paragraf yang kedua, SMK Negeri 3 Kuningan merupakan salah satu sekolah yang memiliki tingkat kebersihan yang cukup memadai. Seluruh warga sekolah dihimbau untuk selalu menjaga kebersihannya. Setiap hari, siswa-siswi mengadakan piket rutin di setiap kelas. Setiap bulan biasanya para siswa diajak untuk menanam bunga di sekolah dan melakukan kegiatan bersih-bersih lapangan bersama-sama. Oke. Kemudian butir-butir gagasan teksnya adalah SMK Negeri 3 Kuningan merupakan salah satu sekolah yang memiliki tingkat kebersihan yang cukup memadai. Itulah inti dari paragraf yang kedua ya. Kemudian kita lanjutkan paragraf yang ketiga. Banyak sekali manfaat di sini. Salah satunya adalah melatih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan, sehingga anak-anak akan sadar suatu saat nanti bahwa lingkungan harus dijaga agar tidak ada masalah lingkungan serius yang timbul akibat sikap yang diremehkan. Oke, butir-butir gagasan teksnya dari paragraf di atas adalah banyak sekali manfaatnya di sini. Salah satunya adalah melatih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan. Oke, itulah dia untuk membuat rangkuman ya. Jadi berdasarkan butir-butir gagasan tersebut kita bisa rangkaikan berarti kita gabungkan menjadi sebuah rangkuman seperti berikut ini. Jadi tadi ada 3 paragraf, kemudian kita gabungkan menjadi 1 paragraf. Perhatikan. Lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. SMK Negeri 3 Kuningan merupakan salah satu sekolah yang memiliki tingkat kebersihan yang cukup memadai. Manfaat dari menjaga kebersihan salah satunya adalah melatih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tadi ada 3 paragraf, kemudian kita menjadikan jadi 1 paragraf dengan mengambil gagasan-gagasan teksnya. Inilah dia intinya ya. Jadi itulah tadi arti dari rangkuman, membuat menjadi lebih singkat isi teksnya. Oke. Nah, sampai sini pertemuan kita. Semoga anak-anak kami paham mengerti untuk membuat rangkumannya. Sekali lagi ingatkan bahwa rangkuman adalah membuat kalimat yang panjang menjadi lebih singkat. Ya, demikian pelajaran kita. Apabila tidak mengerti boleh ditanya sama ibu. Terima kasih.